Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah bagi orang yang hidup dalam kebenaran dan mencari Tuhan di sepanjang hidupnya dalam segala kondisi. Saudara, setiap manusia yang hidup di dunia ini diberi kebebasan, diberi kehendak bebas untuk memilih cara hidup yang dia jalani. Tetapi terhadap cara hidup yang dijalani ada risiko, ada upah, atau ada buah yang akan diterima baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Nah saudara, orang-orang yang memilih hidupnya dalam kebebasan, hidup dalam dosa, hidup semaunya, di dunia ini saja mereka akan menerima upah, menerima buah dan hasil dari cara hidup mereka. Dan kemudian atas cara kehidupan itu, nanti setelah menyelesaikan kehidupan di dunia ini, setelah mati, mereka akan mempertanggungjawabkan cara hidup mereka di dunia ini. Demikian juga setiap kita saudara, dalam kita menjalani hidup kita. Apakah hari ini kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup mencari Tuhan, ada upah yang akan kita terima ketika kita hidup di dunia ini, dan ada upah yang akan kita terima ketika kita menyelesaikan hidup di dunia ini. Dan tentu saja kalau kita ditanya saudara, maka semua orang pasti rindu supaya di dunia ini menerima upah yang baik, menerima hasil dan buah yang baik dari cara kehidupannya, dan kemudian setelah menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, setiap kita juga merindukan supaya nanti juga menerima upah yang baik dari kehidupan kita di dunia ini. Itulah topik yang saya rindu kita merenungkan bersama saudara, supaya kita memilih cara hidup yang baik di dunia ini, dan kita akan belajar cara hidup yang bagaimana yang harus kita pilih,
dan apa upah, apa buah, apa hasil yang akan kita terima ketika kita memilih cara hidup yang baik di dunia ini. Harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini, setiap kita mengerti bagaimana harusnya kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, dan setiap kita juga mengerti apa yang akan kita terima ketika kita menjalani hidup yang benar di dunia ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini, saudara, adalah dari Yesaya pasal 51, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya menafsirkan secara objektif sesuai dengan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yesaya pasal 50 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diabaikan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari turunan kepada keturunan. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana di dalam bagian firman Tuhan ini Yesaya menegaskan bahwa orang yang hidup mengejar apa yang benar,
Orang yang hidup mencari Tuhan dalam hidupnya, ada upah yang akan mereka terima di dalam kehidupannya. Itu dia tegaskan di ayat yang pertama, saudara, di mana di sana dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Jadi kepada orang yang di dalam hidupnya, dia mengejar apa yang benar, dia melakukan apa yang benar, dia hidup dengan cara yang benar. Dan kemudian di dalam hidupnya, dia hidup mencari Tuhan. Jadi ada dua hal yang ditegaskan di sini, saudara. Mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan mencari Tuhan. Karena ada orang yang berjuang untuk hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran, tetapi tidak mencari Tuhan. Jadi mereka hanya berjuang untuk hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran. Ada kelompok orang, ada agama yang seperti itu, saudara. Dan di sisi lain, ada orang yang mencari Tuhan, tapi mereka tidak hidup dalam kebenaran. Artinya, Tuhan yang mereka cari adalah Tuhan yang salah. Karena kalau orang mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dia akan juga hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya dua hal ini, saudara, adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Mencari Tuhan dan mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Hari ini, saudara, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Adakah kita hari ini punya kerinduan untuk mencari Tuhan? Dan adakah kita hari ini punya kerinduan untuk mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu? Ataukah hari ini kita tenggelam dalam kesibukan mencari perkara dunia, dalam kesibukan memperjuangkan perkara dunia? Saudara, dunia akan lenyap dengan segala isinya. Banyak manusia yang akan kecewa, akan menyesal kenapa mereka terlalu sibuk dengan dunia. Padahal, kenapa kita ada di dunia ini sebagai persiapan untuk kehidupan kekal? Tetapi pada akhirnya banyak orang yang karena terlalu sibuk dan fokus dengan kehidupan dunia ini, akhirnya lupa kekekalan dan akan berakhir dengan penghukuman neraka sampai selama-lamanya. Sekali lagi pertanyaannya, saudara, mari kita renungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah saat ini saudara rindu mencari Tuhan dan rindu mencari kebenaran Tuhan dan menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan saudara? Apa buktinya hari ini kita rindu mencari Tuhan? Pandang hati saudara, adakah hati saudara benar-benar haus akan Tuhan? Kalau saudara haus akan Tuhan, adakah saudara punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan, berdoa, beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara sudah tidak punya waktu untuk itu, saudara tidak disiplin untuk beribadah, untuk berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, maka sekalipun hari ini saudara berkata saya rindu akan Tuhan, itu hanya bahasa kiasan saudara. Itu hanya kata-kata kiasan, tidak benar-benar nyata di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya di malam hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, milikilah hati yang rindu akan Tuhan. Dan buktikan bahwa saudara benar-benar rindu akan Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka dengan demikian saudara, ada upah yang akan kita terima di dunia ini, ada upah yang akan kita terima di kekekalan. Dan selain merindukan Tuhan, mari kita koreksi kehidupan kita. Adakah kita rindu kebenaran dan rindu hidup dalam kebenaran itu? Karena hari-hari ini juga ada orang yang sibuk mencari Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Katanya dia hidup mencari Tuhan, rindu akan Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Ada begitu banyak orang yang seperti itu, saudara. Ada begitu banyak kelompok-kelompok orang seperti itu. Dia hidup mencari Tuhan katanya, tetapi hidupnya menyusahkan orang lain. Hidupnya membuat orang lain menderita. Apakah itu mencari Tuhan? Dan apakah itu mencari kebenaran? Hidup dalam kebenaran? Saya pikir tidak. Kedua hal itu harus sejalan di dalam kehidupan kita. Cari Tuhan
cari kebenaran, dan hidupi kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita akan melihat dan menyaksikan dalam hidup kita, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan akan datang, ada upah yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Nah saudara, di dalam perikop ini ditegaskan bahwa dengarkanlah aku, hei kamu yang mengejar apa yang benar, hei kamu yang mencari Tuhan. Dan kemudian mulai kalimat berikutnya saudara, bahwa kepada orang yang mencari Tuhan dan mencari kebenaran, rindu akan kebenaran, menghidupi kebenaran itu, diberi contoh kepada Abraham. Artinya Abrahamlah yang diberi contoh sebagai orang yang mencari Tuhan, sebagai orang yang menghidupi kebenaran, di mana dikatakan di sini, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Dari atas respon terhadap panggilan Tuhan itu, maka Abraham mencari Tuhan, maka Abraham mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Maka apa yang terjadi saudara? Lihat kalimat berikutnya, ayat 2 bagian terakhir itu. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Saudara, orang yang di dalam hidupnya dia mencari Tuhan, orang yang di dalam hidupnya dia mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, Allah berjanji bahwa dia akan memberkati orang tersebut. Itu telah dia lakukan kepada Abraham. Sekalipun pada waktu itu Abraham sudah sampai tua, sudah lanjut usianya, dia belum juga memiliki keturunan. Bahkan Sarah istrinya sudah juga lanjut usianya, sudah mati haid saudara, dan kemudian dia juga mandul, tidak mungkin punya keturunan. Tetapi lihat apa yang dilakukan Tuhan ketika Abraham mencari Tuhan dan mencari kebenarannya, menghidupi kebenarannya. Kata firman Tuhan, ia memberkati Abraham, bahkan memperbanyak dia. Artinya apa? Tuhan memberkati Abraham dan melakukan mujizat di dalam bagian yang paling mustahil, yaitu Sarah mandul, dan kemudian mereka sudah lanjut usianya, sudah sangat mustahil saudara, tapi Tuhan lakukan mujizat di sana. Ketika Abraham mencari Tuhan dan mencari kebenaran, menghidupi kebenarannya. Artinya sekali lagi saudara, bagi orang atau anak-anaknya yang mencari Tuhan dan menghidupi kebenarannya, kepada orang itu Tuhan akan mencurahkan berkat dan mujizatnya. Hari ini saudara, hari ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah saudara rindukan berkat Tuhan berlimpah dalam hidup saudara? Adakah saudara rindukan mujizat di bagian kehidupan saudara yang hari ini paling mustahil terjadi mujizat mungkin? Bagaimanakah kalau hari ini dibandingkan mungkin di dalam hidup saudara ada hal yang sangat berat, ada hal yang sangat tidak mungkin? Bagaimana jika dibandingkan dengan umur Abraham yang sudah 100 tahun? Bagaimana jika dibandingkan dengan Sarah yang mandul, dan dibandingkan dengan Sarah yang sudah juga mati haid saudara? Dan kemudian dia dikaruniai anak, lahirlah Ishak. Seberapa mustahil kondisi saudara dengan kondisi Abraham dan Sarah waktu itu? Kondisi mereka begitu mustahil saudara. Bahkan Abraham itu dipanggil keluar dari rumah bapaknya, artinya keluar dengan tangan kosong, tapi akhirnya diberkati. Jadi saudara, orang yang berani hidup mencari Tuhan, orang yang berani hidup dalam kebenaran, maka orang itu akan diberkati dengan cara paling ajaib, dan orang itu akan mengalami mujizat. Kepada orang itu akan dinyatakan mujizat dengan cara paling ajaib. Kalau hari ini saya dan saudara rindu
mengalami berkat, rindu mengalami mujizat Tuhan, jangan cari berkat, jangan cari mujizat, tapi carilah Tuhan yang melakukan mujizat, dan hidupilah kebenaran Tuhan, maka Dia akan melakukan mujizat dan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Hari ini apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah mencari Tuhan, hiduplah mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, supaya saudara mengalami berkat yang dahsyat di dalam hidup saudara, supaya saudara mengalami mujizat yang dahsyat di dalam hidup saudara. Adakah hari ini bangsa yang lebih diberkati daripada bangsa keturunan Abraham? Saudara, mereka begitu diberkati, itu diawali oleh karena Abraham mencari Tuhan. Itu diawali oleh karena Abraham menghidupi kebenaran Tuhan. Dan hari ini kita bisa diselamatkan, dan kita pun disebut sebagai orang-orang beriman, keturunan Abraham juga dalam iman. Semua seluruh dunia diberkati. Bukankah itu dampak dari Abraham hidup mencari Tuhan dan mencari kebenaran? Saudara, akan begitu besar dampak dari ketika kita hidup mencari Tuhan dan mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Berkat yang dahsyat yang di luar dari jangkauan pikiran saudara Allah sanggup curahkan. Mujizat yang dahsyat yang mustahil kata semua orang pun itu masih bisa terjadi. Itu yang terjadi kepada Abraham, dan itu bisa terjadi kepada setiap kita hari ini. Yang menjadi bagian kita adalah cari Tuhan, cari kebenaran, hidupi kebenaran itu, maka kita akan mengalami berkat dan mujizat yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Lalu kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika Abraham hidup mencari Tuhan dan mencari kebenarannya, dan itu juga yang akan terjadi kepada setiap orang yang mempraktekannya. Apa itu saudara? Yang kedua, ayat yang ketiga kita lihat bersama. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Saudara, di sana disebutkan ada reruntuhan, ada situasi yang perlu hiburan. Dan firman ini menegaskan bahwa Tuhan menghibur Sion dan menghibur segala reruntuhannya. Di dalam hidup ini saudara, akan ada terus kondisi-kondisi yang membuat kita menangis. Ada kondisi-kondisi yang menghancurkan, bahkan membuat kita hancur lebur saudara. Tetapi di dalam kondisi-kondisi itu yang luar biasa, firman Allah berkata bahwa Ia yang akan menghibur orang-orang yang berduka karena situasi kehidupannya atau karena perbuatan dan tindakan orang lain kepada dirinya. Tuhan menghiburkan dengan penghiburan yang dahsyat saudara. Bahkan menghibur reruntuhannya. Sekalipun ada seorang anak Tuhan yang hidupnya hancur-hancuran oleh karena masalah, oleh karena persoalan, oleh karena perbuatan orang lain, hidupnya hancur-hancuran, maka firman Allah berkata, jika orang tersebut tetap mencari Tuhan, jika orang tersebut tetap mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, maka firman-Nya berkata, Dia akan menghibur. Dan menghibur reruntuhan itu artinya memulihkan reruntuhan itu saudara. Itu sebabnya di ayat yang ke-7 mulai dikatakan di sana, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Oleh karena mencari kebenaran akhirnya mengetahui apa yang benar. Hai kamu yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Oleh karena mencari kebenaran dan kemudian menerima kebenaran, menyimpan kebenaran itu dalam hatinya. Lalu kemudian perhatikan kalimat berikutnya saudara. Janganlah takut jika diabaikan oleh manusia. Janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Mungkin hari ini ada saudara yang hidup mengalami seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Hidup saudara hancur-hancuran oleh karena dinista, oleh karena perbuatan, difitnah, oleh karena kelakuan oleh orang lain. Atau mungkin saat ini saudara sangat terpuruk, tetapi engkau diabaikan oleh orang-orang yang terdekat kepadamu sekalipun. Diabaikan oleh keluargamu karena mungkin engkau tidak lagi menguntungkan bagi mereka.
Dan firman Allah berkata di ayat 7 bagian terakhir itu, jangan takut. Engkau diabaikan, jangan takut. Engkau dinista, difitnah, jangan takut. Engkau diperlakukan tidak benar, jangan takut. Hidupmu tertindas oleh orang lain, jangan takut, kata firman Tuhan. Karena ayat 8 dikatakan, sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang menindas, menista, merendahkan, orang-orang itu akan binasa, kata firman Tuhan. Tetapi bagi saya dan saudara yang tetap bertahan hidup mencari kebenaran, mencari Tuhan dalam hidup kita apapun kondisinya, maka firman-Nya menegaskan bahwa keselamatan akan menjadi bagian kita selama-lamanya. Kenapa saudara? Karena Tuhan akan menghibur. Itu yang kedua tadi. Ia menghibur segala reruntuhannya. Itu sebabnya hari ini saudara, sekalipun ada kondisi yang berat, mungkin ekonomi saudara hancur hari ini karena kondisi dan keadaan, mungkin ada masalah keluarga, usaha bisnis saudara hancur hari ini, mungkin saudara malah hari ini terlilit hutang. Dalam kondisi itu hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan menyerah saudara, jangan menyerah. Tetapi carilah Tuhan dan carilah kebenarannya, hiduplah dalam kebenarannya itu, karena Dia berkata bahwa ada waktunya nanti Dia akan menghibur kita dalam segala reruntuhan yang ada di depan mata kita hari ini, dalam segala masalah besar. Semuanya mungkin berantakan oleh situasi dan kondisi ini saudara. Tapi namun demikian firman-Nya berkata, jangan gemetar, jangan takut, karena Dia akan mengerjakan penghiburan. Saudara, saya begitu rindu melihat Tuhan mengerjakan penghiburan di depan mataku. Karena ketika aku menghadapi tantangan persoalan dalam melayani Dia, dalam berbagai hal, aku tetap mencari Tuhan, aku tetap mencari kebenarannya dan menghidupi kebenarannya. Dan hari ini pun aku rindu saudara, ada kesaksian-kesaksian yang akan saudara tuliskan di dalam komentar-komentar video di channel ini saudara. Saya mau dengar kesaksian saudara di mana Tuhan akan mengerjakan penghiburan bagi saudara. Karena apapun kondisinya, sekalipun hari ini saudara diabaikan, sekalipun hari ini saudara difitnah, ditindas, sekalipun saudara diperlakukan tidak adil, hidup saudara hancur dan menjadi reruntuhan mungkin hari ini, tetapi dengar saudara, saya rindu saudara tetap hidup dalam kebenaran, mencari kebenaran, dan tetap hidup mencari Tuhan. Maka dengan demikian satu saat aku rindu mendengar kesaksian saudara. Aku rindu mendengar kesaksian yang dahsyat ketika Tuhan mengerjakan penghiburan dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara. Puji Tuhan saudara, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang akan terjadi bagi orang yang tetap mencari Tuhan, tetap mencari kebenaran dalam segala kondisi. Masih ayat 3 bagian B saudara, dikatakan di sana, Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Wow saudara, ketiga yang dahsyat yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa Tuhan akan membuat padang gurun dalam kehidupan kita seperti Taman Eden. Artinya Tuhan akan mengubah padang gurun, situasi yang tanpa harapan hari ini, situasi yang sulit hari ini, situasi yang berat hari ini. Firman-Nya menegaskan bahwa Dia akan mengubah situasi itu seperti Taman Eden. Ketika saya dan saudara tetap mencari Dia, ketika saya dan saudara tetap mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, kita akan melihat dan menyaksikan saudara bahwa Tuhan mengubah padang gurun menjadi Taman Eden, padang belantara menjadi seperti
taman Tuhan. Dan sekali lagi, firman-Nya menegaskan bahwa di sana akan terdapat kegirangan, sukacita, dan nyanyian syukur yang nyaring. Kita akan bersukacita bersama, saudara. Kita akan bergirang bersama ketika kita mengalami dan melihat Tuhan mengubah keadaan. Itu sebabnya carilah Tuhan. Itu sebabnya carilah kebenarannya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang telah kita renungkan. Dan mari kita aplikasikan, saudara, di mana firman-Nya menegaskan kepada kita bahwa dalam segala kondisi, baik hari ini saudara sudah hancur menjadi reruntuhan, dan kemudian saudara diabaikan, bahkan mungkin saudara menjadi reruntuhan, hidup saudara berantakan, hidup saudara penuh masalah hari ini oleh karena kelakuan orang lain, perbuatan orang lain, oleh karena orang lain memfitnah, menista saudara, atau apapun yang saudara alami hari ini. Firman-Nya menegaskan, tetaplah cari Tuhan, dan tetaplah cari kebenaran dan hidupi kebenaran itu. Maka dengan demikian yang akan terjadi adalah bahwa Tuhan akan memberkati dan menyatakan mujizat-Nya di dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi, carilah Tuhan dan cari kebenaran-Nya, hidupi kebenaran itu. Maka saudara akan menyaksikan berkat yang melimpah, mujizat yang berlimpah di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, yang kedua yang akan terjadi bahwa Tuhan akan menghibur. Mungkin hari ini sepertinya semuanya seperti reruntuhan, semuanya seperti tanpa harapan. Tapi mari kita aplikasikan, kita tetap hidup mencari Tuhan, mencari kebenaran, dan mempraktekkan, menghidupi kebenaran itu. Maka kita akan mengalami penghiburan daripada Tuhan. Tuhan akan menghibur kita, saudara. Dan yang terakhir, yang dahsyat yang akan kita alami ketika kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dengan hidup mencari Dia, mencari kebenaran dan menghidupi kebenarannya setiap saat dalam segala kondisi, maka Tuhan akan mengubah padang gurun yang kita alami hari ini menjadi Taman Eden. Padang belantara yang tanpa harapan itu akan berubah menjadi taman Tuhan. Wow, saudara. Dan di sana akan terdapat sukacita dan kemudian kegirangan yang kita akan alami oleh karena campur tangan Tuhan. Kita akan bersyukur karena kedahsyatan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari terapkan firman Tuhan, cari Dia, cari kebenarannya, dan hidupi kebenaran itu dalam hidup kita, saudara. Maka janji-janji firman-Nya akan menjadi bagian kita. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati saudara. Praktekkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh-sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan bahwa ketika kami hidup mencari Tuhan, mencari kebenaran-Mu dan menghidupi kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, maka janji-janji firman-Mu akan menjadi bagian kami, di mana Engkau akan memberkati dan menyatakan mujizat-mujizat-Mu yang paling dahsyat dalam hidup kami. Maka kami akan mengalami janji-Mu, di mana Engkau akan menghibur kami dalam segala reruntuhan yang mungkin hari ini kami alami. Ada penghiburan daripada Tuhan, dan kemudian pada akhirnya kami akan melihat padang gurun itu akan diubah jadi Taman Eden. Ada perubahan 180 derajat yang terjadi, yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Ekonomi kami akan diubahkan, situasi keluarga kami akan diubahkan, bisnis anak-anak-Mu, usaha anak-anak-Mu, semuanya akan diubahkan. Kami akan melihat perubahan terjadi oleh karena campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami mau menghidupi firman-Mu, kebenaran-Mu, dan kami mau mencari Engkau di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara.
Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus, Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini
mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa, Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini.
Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini
Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa.
Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.